Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mewawancara anggota keluarga saya untuk menanyakan mengenai lembaga jasa keuangan dan otoritas jasa keuangan. Di sini kita akan mengetahui apakah orang tua saya tahu betul tentang kedua lembaga itu yang anaknya sendiri pelajari di kelas 10 ini. Apa yang Anda ketahui mengenai bank dan lembaga keuangan bukan bank dan otoritas jasa keuangan? Pertama OJK dulu ya. OJK Ya. itu lembaga negara yang bertugas mengatur dan mengawasi semua institusi keuangan baik bank maupun non bank dan jasa keuangan yang lainnya. Terus kalau bank itu adalah institusi yang bisa mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan, memberikan kredit dari para nasabah kepada pelanggannya dalam bisnis. Siapa lagi tadi? Yang sama lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank ya artinya lembaga yang menyelenggarakan keuangan di luar bank ya, seperti misalnya lembaga-lembaga keuangan non bank itu seperti apa ya? Ya seperti misalkan simpan pinjam gitu ya. Iya. Seperti koperasi atau mungkin juga jasa keuangan yang lainnya ya, seperti yang dia bisa menghimpun, mengelola, mendapatkan izin untuk mengelola keuangan tetapi dia bukan bank. Pertanyaan kedua, tahukah bank sentral yang ada di Indonesia? Bank sentral di Indonesia, Bank Indonesia namanya. Bank ini institusi yang tugasnya adalah mengatur kestabilan nilai tukar atau mata uang dan juga sistem perbankan. Lalu wewenangnya? Kewenangannya ya mengeluarkan kebijakan moneter yang ada di satu negara. Kalau Bank Indonesia ya kebijakan moneter yang ada di Indonesia, misalkan menyangkut menjaga stabilitas nilai uang, nilai tukar uang rupiah ya terhadap mata uang yang lainnya, terus menjaga supaya inflasi kestabilan moneter itu bisa terjaga sehingga kalau terjadi inflasi yang besar kan nanti akan membuat harga-harga barang juga akan naik ya, dan ini jadi problem buat perekonomian sebuah negara ya. Untuk moneter sendiri, maksudnya moneter itu apa ya? Moneter itu adalah sistem keuangan ya, sistem keuangan dan perbankan. Semua sistem keuangan dan perbankan ya, finansial itu disebutnya moneter. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tahukah Anda tentang pasar modal dan bagaimana seseorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Ya, pasar modal intinya atau disebut bursa efek ya. Artinya di situ adalah tempat terjadinya jual beli saham untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Jadi dia bisa menjual saham di bursa efek atau di pasar modal itu dengan harga yang sesuai untuk mengajak orang memberikan tambahan modal pada sebuah perusahaan, sehingga nilai saham itu tergantung pada kesehatan perusahaan itu, terutama menyangkut keuntungan. Makin besar perusahaan, makin baik keuangannya, makin menguntungkan, maka otomatis pasti nilai sahamnya juga lebih tinggi. Lalu, tahukah Anda apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? OJK itu adalah lembaga negara yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 kalau nggak salah tahun 2011. Jadi dia melakukan
pengaturan dan pengawasan terhadap semua sistem keuangan ya, baik bank atau non bank ya, termasuk juga pasar modal gitu ya, yang itu memberikan aturan atau regulasi sehingga semuanya bisa bersinergi dan menjalankan fungsinya gitu. Lalu untuk otoritas jasa keuangan dengan lembaga keuangan bukan bank, untuk OJK dan LJK apakah mereka mempunyai hubungan? Lembaga keuangan non bank, LJK itu apa ya? Lembaga jasa keuangan. Iya. Ya, lembaga jasa keuangan itu termasuk yang diatur oleh OJK, karena kan OJK itu kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua yang menyangkut terkait dengan jasa keuangan ya diawasi dan diatur oleh OJK. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, apakah fungsi dari OJK sendiri dan kegiatan apa yang dilakukan oleh OJK? Fungsi OJK ya prinsipnya ada pengawasan dan pengaturan dan pengawasan ya. Artinya ketika ada kegiatan menyangkut jasa keuangan maka harus mendapatkan izin dari OJK dan diatur sesuai dengan jenisnya, ada yang jasa keuangan bank atau non bank, pasar modal dan lain sebagainya. Jadi tugasnya selain melakukan pengaturan juga pengawasan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi maka OJK bisa mengambil tindakan untuk mengatur hal tersebut. Tapi pemerintah sendiri kayak campur tangan gitu nggak sih sama tugas-tugasnya OJK? OJK itu kan lembaga negara yang sifatnya independen ya, dalam arti dia memang punya fungsi dan peran sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keuangan ya, jasa keuangan ya, sehingga memastikan bahwa semuanya itu bisa berjalan dengan sehat tanpa adanya overlapping antara satu jenis jasa keuangan dengan jasa keuangan yang lainnya. Dan juga tentunya ini membuat harusnya jasa keuangan itu jadi lebih sehat, dan pemerintah dalam hal ini bertindak ya, OJK sendiri itu kan lembaga negara ya, berarti kan dia juga bagian dari pemerintah. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui mengenai bank, lembaga keuangan bukan bank, dan otoritas jasa keuangan? Bank itu apa ya? Kantor atau tempat untuk menyimpan uang. Nggak tahu. Lembaga keuangan bukan bank, Sama apa tadi? otoritas jasa keuangan. Lembaga keuangan bukan bank. Oh, jadi kali ini kayak pegadaian gitu kan, lembaga keuangan, tapi dia melakukan transaksi, tapi bukan nyimpan uang gitu, bisa jadi barang. Kalau otoritas keuangan itu kayak yang buat perizinan untuk ACC pinjam meminjam barang, apa tuh, kayak rumah, transaksi yang benar bentuk barang yang dalam jumlahnya besar, kayaknya harus ACC OJT itu kali. Pertanyaan kedua, tahukah Anda mengenai bank sentral yang ada di Indonesia? Bank sentral pusat berarti BI, BNI, Bank Sentral Asia. Nggak tahu. Tahukah Anda tugas dan wewenangnya? Kalau Bank Indonesia kan dia membawahi bank-bank yang ada tuh. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, tahukah Anda tentang pasar modal?
Dan bagaimana seseorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Sebenarnya sih nggak tahu banget, coba denger aja. Pasar modal itu Bursa efek. iya kayak bursa efek gitu, terus orang kan beli, tapi kadang-kadang kan barangnya nggak ketahuan ya apaan ya, itu deh, terus pakai mata uang asing gitu. Terus apa tadi yang kedua pertanyaannya? Bagaimana seseorang bisa memiliki saham di sebuah perusahaan? Ya tinggal dibeli aja kali di pasar modal itu, ada perusahaan sahamnya dijual, siapa yang mau beli gitu kan. Fluktuatif mengikuti dolar mungkin ya, dolar Amerika, atau tergantung saham yang mau dibeli. Saya juga kurang paham. Pertanyaan selanjutnya, tahukah Anda apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Jawab lagi udah, nggak apa-apa. OJK itu yang mau ACC-in, misalnya mau ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan kendaraan gitu. Berarti itu termasuk kegiatan yang dilakukan oleh OJK ya? Iya. Lalu fungsi dari OJK sendiri itu bagaimana? Fungsinya namanya Otoritas Jasa Jasa Keuangan. Jadi dia yang mengeluarkan kebijakan, meng-ACC atau tidak mungkin bank-bank yang Abang-abang ada di kali ya. Indonesia, mengeluarkan rekomendasinya, bank ini bisa nggak mengeluarkan cicilan, kayak gitu sih, pinjaman-pinjaman. Jadi si kantor OJK ini yang melakukan ACC, kemudian audit layak apa enggak bank ini melakukan pinjaman dan gitu, nggak tahu juga sih. Nah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya. Ya, itu tadi adalah pendapat kedua orang tua saya mengenai bank atau lembaga jasa keuangan dan otoritas jasa keuangan. Lalu menurut saya sendiri, apa sih LJK dan OJK itu? Yang pertama, LJK atau bank menurut saya itu merupakan suatu badan usaha yang mereka itu menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat. Untuk fungsi bank sendiri, mereka sebagai pelayan masyarakat, sebagai penyalur dana untuk masyarakat, dan sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Mereka menerapkan sistem kepercayaan dan mereka juga menjaga kerahasiaan nasabahnya. Bank sendiri dibagi menjadi 3 menurut kegiatan, menurut kepemilikan, dan menurut badan usaha. Yang pertama, menurut kegiatan, bank dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, bank syariah, dan bank pengkreditan rakyat. Untuk bank menurut badan hukumnya, yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada koperasi, dan yang terakhir ada perusahaan daerah. Untuk bank yang dibagi menurut kepemilikannya, yang pertama ada bank pemerintah seperti BTN, lalu bank campuran seperti BRI, BNI atau Mandiri, lalu ada bank swasta seperti Mega dan CIMB, lalu terakhir ada bank pemerintah daerah seperti Bank Jabar. Untuk otoritas jasa keuangan sendiri atau OJK, dia adalah sebuah lembaga yang mengawasi dan mengatur kegiatan yang berjalan di dalam jasa sektor keuangan. Fungsinya dia itu menerapkan sistem pengaturan, lalu dia juga mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan itu sendiri. Untuk tugasnya, dia mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Lalu dia juga mengatur dan mengawasi pasar modal. Dia juga mengatur dan mengawasi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Untuk wewenangnya, dia yang pertama ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. Yang kedua ada pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, seperti perizinan pendirian bank tersebut. Lalu yang terakhir ada pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank seperti manajemen resiko dan pemeriksaan bank. Lalu apa sih hubungan LJK atau lembaga jasa keuangan dengan OJK atau otoritas jasa keuangan? Jadi hubungan antara LJK dan OJK
OJK mengawasi seluruh kegiatan LJK yang tujuannya melindungi konsumen dari tindak penipuan yang dapat dilakukan oleh LJK. Lalu, mengurangi resiko yang dapat mengancam perekonomian nasional. Perbedaan LJK dan OJK. Bank Indonesia menjaga kestabilan rupiah, sedangkan OJK mengatur dan mengawasi LJK. Lalu yang kedua, BI atau Bank Indonesia mengatur bank secara makro dan peraturan BI secara makro dan undang-undang baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sedangkan OJK mengatur bank secara mikro dengan pengawasan pengaturan OJK, surat edaran, dan undang-undang secara langsung. Sekian video dari saya, semoga dapat memenuhi harapan guru sekalian. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.